Ini Mudi ini kayak jualan ya, kayak jualan di lampu merah. PA-nya mas. Terkadang kita perlu menyendiri untuk melihat siapa yang peduli dan siapa yang pergi. Tai lalat pinggir hidung ya, tai lalat pinggir hidung, gigi. Oke, gigi mau kenapa patah-patah itu? Ini kayaknya bukan di Indonesia ya. Tuh kan bener bukan di Indonesia, ini di Jakarta, Ancol ini. Bertemu lagi dengan saya. Oh yeah. That's what makes you react like that. Yeah, we know you're up for. The micro make your body move. Oke guys, kali ini saya bakalan membacakan. Kemarin saya sempat di Instagram terus buat statusnya itu tentang pertanyaan ya, pertanyaan apa saja, dan yang bertanya harus mau saya kepoin. Dan sekarang saya bakalan kepoin siapa saja yang bertanya. Jangan lama-lama lah ya, mari kita langsung saja ke videonya. Sebelum langsung ke videonya, mending kita ngobrol dulu ya. Langsung dulu ke videonya atau ngobrol dulu? Ngobrol dulu sedikit ya. Terangkanlah. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang langsung aja kita lanjut ke videonya ya. Pertanyaan pertama dari Keinechorik. Pertanyaannya adalah, Bang, kapan bikin parodi sama Mimi Peri lagi? Udah kangen banget, pengen lihat duetnya. Sebenarnya seperti ini. Mimi sekarang dia udah sibuk dengan YouTube-nya. Terus saya juga sibuk dengan kerjaan. Jadi kita susah untuk menyatukan waktu untuk buat video lagi. Ya kalau misalkan ada jodoh lagi buat bikin video, mungkin bisa kedepannya buat video ya. Ini yang nanya Keinechorik ya. Mari kita kepoin guys. Kita lihat guys, gaya-gayanya seperti apa ya. Ini kita lihat. Terkadang kita perlu menyendiri untuk melihat siapa yang peduli dan siapa yang pergi. Terkadang kita perlu menyendiri untuk melihat siapa yang peduli dan siapa yang pergi. Nah, kalau misalkan lu sendiri, terus siapa yang pergi? Bingung juga. Sebenarnya saya juga bingung. Kita lihat foto-fotonya ya. Asik. Tai lalat pinggir hidung ya. Tai lalat pinggir hidung, gigi. Oke, gigi mau kenapa patah-patah itu? Coba dicek lagi ke dokter gigi. Patah-patah itu kebanyakan makan permen. Saya ikuti balik dulu ya, ikuti balik. Oke. Bang, solusi saat kita edit video tidak pecah. Seringkali video kita bagus, pas diedit jadinya pecah. Saya sebenarnya belajar ngedit, belajar laptop itu semua di YouTube. Jadi kamu bisa ini dan Niris. Kamu bisa belajar di YouTube gimana cara setting exportnya, resolution. Dan pertanyaan saya itu, kamu editing videonya pakai apa gitu. Oke, saya sudah mengikuti Denris ya, sudah lama. Mari kita lihat. Ini ada video dari dia. Dia seneng videographer kayaknya. Luar biasa, bagus sih. Oh, mantap. Kita lihat ini. Lagi makan ya. Ini kalau misalkan kalau misalkan kamu motonya niat, ini kasih tahu yang motonya itu tempat sambal jangan di situ, pinggirin sedikit biar kelihatan itu kamu tuh makan apa. Ini gayanya. Saya senang juga main ukulele. Kita lihat. Oh, dia memang suka fotografer ya. Suka fotografer dia. Asik. Ini yellow screen ya.
kuning, keempat. Ini kreatif sekali. Saya senang kalau misalkan ada suatu foto itu yang unik ya. Bang, kenapa aku nggak mirip abang? Coba kita lihat orangnya seperti apa ya. Ini dia. Mirip lah kalau misalkan saya sudah tua. Kalau misalkan sudah saya di alam lain, ini mirip ini tengkoraknya. Asik, baca buku woy. Di hotel. Ini kayaknya bukan di Indonesia ya. Tuh kan bener bukan di Indonesia, ini di Jakarta, Ancol ini. Jadi video sinematik kayak. Siapa ini yang buat Hairul? Bagus guys. Bagus bro. Pullman, Jakarta men. Ini siapa? Wih, luar biasa fotonya bro, bagus sekali. Tapi kenapa yang suka 110 ini? Ayo up, kalian bisa kepoin ya foto-fotonya. Dari Darmawan ya. Bagaimana cara bertahan sebagai content creator di masa sekarang bang? Gini, kalau misalkan kalian mau jadi content creator, dulu saya itu sebenarnya bukan content creator, bukan editor, bukan kameramen. Saya itu dulu gara-gara corona. Setelah corona, saya terpaksa harus nge-YouTube. Dan anak-anak di channel ini juga ya, kalian bisa lihat video-video di bawah itu, banyak sekali video-video yang saya buat gara-gara corona. Jadi anak-anak itu di kampung saya itu dia nggak ada kerjaan, dan saya buatin sebuah channel. Ya, alhamdulillah bisa sampai AdSense ya 3 bulan, sampai AdSense 1 bulan itu kita kejar terus satu video satu hari. Kalau misalkan kalian niat jadi content creator, jangan nanggung-nanggung, harus meluangkan waktu, walaupun capek tapi haruslah meluangkan waktu sedikit. Makanya sekarang saya buat video kayak gini, ngobrol gini biar diam, karena waktu siang itu saya kerja dan malam itu saya bisa buat video. Intinya niat yang kuat. Oh, Bapak PNS ini, Bapak PNS ini. Asik. Ini Atit. Ini Atit, bro. Wih, ototnya tentara kayaknya ini, tentara. Wih. Gelut Pak, gelut. Asik. Bagus video-videonya. Foto-fotonya bagus. Luar biasa. Instagramnya enak dilihat. Intinya lihat, kalau misalkan sudah punya bakat sih, kalau misalkan udah kayak gini tuh sudah punya bakat yang bagus, tinggal niatin buat konten. Sebenarnya buat konten itu gimana ya? Kita itu harus rajin saja. Pengen ada yang nonton, pengen enggak, yang penting hobi kita buat konten, upload, itu aja. Kuncinya itu. Dari Anggitan, tipe menjadi YouTuber yang attitude baik, Mas. Seperti Mas Ari, selalu pantau Mas Ari. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan melakukan sesuatu itu kita harus jadi diri sendiri. Nggak boleh jadi pengen seperti ini, pengen seperti itu. Kalau misalkan kita dasarnya sudah baik, pasti melakukan sesuatu apapun pasti baik. Kalau misalkan kamu melakukan pekerjaan, kalau misalkan di dirimu sudah baik, pasti baik. Kalau misalkan kamu Anggitan pengen bikin konten atau bikin channel, kalau di dirimu sudah baik, pasti kontenmu itu bakalan terlihat baik. Karena pandangan orang itu dilihat dari pandangan pertama, oh kelihatan baik. Tapi kalau sudah kenal kita nggak tahu. Ya seperti itulah. Jadi kalau misalkan mau jadi konten kreator yang baik, selalu taati aturan, jangan pernah menghina orang lain. Sebuah lelucon itu nggak usah harus menghina orang lain atau menyinggung orang lain, tapi masih banyaklah kreatifan yang lain yang bisa kita gali ya. Oke Anggitan, sambungan terus, jangan pernah menyerah. Kita lanjut ke Ijong Saputra. Kapan collab sama Mimi Perdi lagi bro? Tadi saya sudah jawab ya. Belum tahu, ditunggu saja ya Ijong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dowi Rawan. Mau tanya bang,
Abang tadinya kerja apa kok bisa buat parodi video klip bareng Mimi Putri Kahyangan? Terima kasih. Oke, Dewi Rawan. Kenapa saya bisa collab sama Mimi Peri? Pertama, saya itu dulu ngonten sama Ketumplir. Channel yang ini ya, yang kalian tonton ini, channel ini. Di bawahnya ada video-videonya itu. Nah, saya itu konten kreatornya anak-anak. Saya yang editing, saya yang kameramen, saya yang buat cerita. Dan di saat Mimi Peri kesini sama Kak Lina dari Jakarta, Kak Lina kesini sama Mimi Peri, mau ketemu Mimi Peri, terus dia mau collab buat Kucu-Kucu Hatahe. Saya sebagai kru sebenarnya, saya ajak daripada jauh-jauh, mendingan di kampung saya ini bagus tempatnya, dan saya antarkan. Dan ternyata waktu di lokasi syuting sarukannya itu kurang maksimal. Jadi ada saya, gimana kalau misalkan Mas Ari? Ya saya coba. Oh ternyata bisa. Ternyata saya bisa jadi Rahul. Nah disitulah awal mula saya berkolaborasi sama Mimi Peri. Seperti itu. Dewi Rawan. Kita kepoin dulu dari Dewi Rawan ya. Ini dia Dewi Rawan. Oh, itu. Ini sebenarnya ganja ini asli kah? Oh, asli guys. Ganja itu sebenarnya tanaman obat, tapi karena banyak yang menyalahgunakan jadi dilarang dan dimusnahkan. Dia nyanyi, kita dengarkan suaranya guys ya. Bagus suaranya. Dan terus saya juga sebut dangdut ya. Ikuti balik dulu. Muhammad Badru Mirawan. Kalau misalkan menurut saya kau mendingan ikut KDI, kontes dangdut Indonesia. Coba keahlianmu. Jangan gimana ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu keahlianmu itu sampai mana. Ikutanlah. Semangat terus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Saya kalau ngomong kurang ini ya. Kurang ajar. Lanjut. Fendi Hulu. Ada berapa mantannya Bang Satya? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Kalau itu saya nggak bisa jawab karena itu nanti di belakang ada istri saya, jadi jangan berisik ya. Nanti dia ngamuk. Hah? Nggak ada. Dari Ali Muhammad, Bang mau tanya, serangan jantung bisa diserang balik nggak Bang? Kalau misalkan kalian kena serangan jantung, terus mau serang kemana? Serang balik kemana? Terangkanlah. Nggak Bang, bisa diserang balik. Jadi kalau misalkan kalian diserang jantung, pas muntahannya itu langsung kalian serang balik. Umpan dari teman tuh jangan sampai disia-siakan. Jadi langsung serangan balik. Bagaimana caranya biar tidak tertinggal gitu. Yang penting menang. Intinya seperti itu ya. Oke. Minum dulu ya saya. Ya seperti itu ya, karena nanti kalau misalkan ada yang orang serangan jantung langsung serang balik, itu orang yang punya jantungnya langsung serang sama kamu. Wih, kita lihat. Wih, fotonya bagus guys, asik. Salata Panjang Riau, asik itu.
Kita lihat suaranya. Mendapatkanmu bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung. Bagus kali suaranya. Mending bikin cover lagu terus upload ke YouTube. Pengen ada yang nonton, pengen enggak, bodo amat. Yang penting kamu upload saja. Tapi di Instagram juga nggak apa-apa sih, di Instagram dulu ya. Di Instagram dulu. Terus nanti kalau sudah misalkan rame di Instagram baru ke YouTube. Bisa. Semangat terus Ali. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali pertanyaan ya. Muldi setia menanggapi. Oke, dari Muldi ya. WA-nya Mas. Ini Muldi ini kayak jualan ya, kayak jualan di lampu merah. WA-nya Mas. Tisunya Mas. Oke, dari Andie. Bagaimana perasaannya saat pertama kali diajak collab bareng Meme Peri? Perasaannya itu adalah gimana ya? Jadi antara campur aduk. Senang. Ya seperti itulah pokoknya ya. Dia bisa diungkapkan. Tapi dia itu seorang kreator yang luar biasa ya. Profesional. Itu yang saya senang kolaborasi dengan Meme Peri, karena dia tuh profesional. Duh, baterai saya lowbat ini ya. Maaf, sedikit ada gangguan. Tadi kita sampai di Andie ya. Andie kita kepoin ini orangnya Andie. Oh, dia orangnya senang berpikir ya. Bagaimana ini? Oh, dia orangnya pemikir. Lagi jajan sedikit senyum. Mantap. Bagaimana perasaannya saat pertama kali? Sudah. Kapan duet lagi sama Meme Peri Rapunzel? Sudah, jawab. Udah nikah kah bro? Sudah. Tadi saya bilang sudah nikah kah bro? Sudah, ada di belakang dia lagi tidur. Baiklah, kita kepoin. Asik, bagus. Ini adalah sebuah kepedean dalam diri ya. Jadi kalau misalkan kunci kesuksesan itu pertama adalah kepercayaan diri. Kepedean itu penting. Jangan dengarkan orang-orang yang ngomong kalau kamu kepedean atau apa. Jangan dengerin orang kayak gitu. Dengerin sesuatu yang di dalam diri kamu. Kalau misalnya itu menurut kamu bagus, lakukan. Jangan pernah ada hambatan guys. Sudah wisuda kah? Selamat bro dan Yanus. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Menanggapi. Oke. Halo Bang Ari, sekaligus idolaku, kapan lagi bikin konten bareng Meme Peri Rapunzel? Tadi saya sudah jawab. Kalau misalkan ada jodoh lagi buat bikin satu kolaborasi, insya Allah pasti kita bikin. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Belum. Kita kepoin dulu ini. Sedih. Oke. Adakah sesuatu yang harus saya komen? Bagus videonya. Apa ini? Udang. Kenapa ini di sensor ya? Kayaknya apa keteknya kelihatan atau seperti apa? Ya saya tidak tahu. Dari Sahir Property. Mas Ari, siapa pacar pertamanya dan seperti apa sih kisahnya? Kita langsung kepoin saja, karena di belakang saya belum tidur, nanti takut perang. Ini dia dari Pak Sahir. Oh, ini adalah Meme Peri dan ini adalah Indasari. Jadi Pak Sahir Property ini adalah pemilik properti Avika Residen yang selalu saya buatkan iklannya
dan pemilik PT Sahir Property ya di Kedari, suatu perusahaan berkembang juga di dunia properti, luar biasa Pak Sahir. Kata-katanya, kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Betul Pak, kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kegagalan, ingat saja itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Karena di saat kita menuju kesuksesan, seperti kita menaiki anak tangga. Di saat kita menaiki anak tangga terus kepleset, itu adalah sebuah kesleo. Nggak bisa, maksudnya sebuah kesuksesan. Karena kegagalan itu mengajarkan kita sesuatu yang benar. Di saat kita gagal, di saat kita salah, kita tahu mana yang benar. Jadi jangan pernah takut gagal, karena itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Oke Pak, terima kasih masukannya, luar biasa. Ini adalah Miliki Oh, ini. hunian modern yang nyaman Afika dengan Residen kualitas ya. terbaik hanya di Afika Residence. untuk warga Kendari, silakan langsung ke Afika Residen di Jalan Cair Anwar arah ke Puatu. Oh, Pak Sahir ya berfoto sama mentor terbaik ya. Ini adalah Helmi Yahya. Dia adalah motivator yang luar biasa. Wih, dia sama orang-orang Cina, guys. Astaga. Ekspresinya bagus Pak, luar biasa. Ih, foto sama artis terus ya Pak Sahir ya. Mantap Pak Sahir. Pak Sahir semangat terus, jangan pernah menyerah. Dimana ada sebuah hambatan, itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya. Semangat terus Pak Sahir, jangan pernah menyerah. Dan tim, semangat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisnis yang lu jalanin sekarang apa saja? Bisnis yang saya jalanin itu adalah jadi editor, jadi marketing, pemasaran, buat iklan, buat video, nge-YouTube, kameramen, jualan kosmetik sama istri. Ya itu saja. Sama kayak gini lah, buat kayak gini lah ya. Karena kalau sudah masuk iklan lumayan lah, walaupun uang sedikit toh, tapi ya lumayan lah. Ikuti balik dulu. Yang selalu bertanya pasti saya harus ikuti balik ya. Dari zaman mana ini? Tahun 70 itu ya. Wih, foto-fotonya Power Ranger. Kayaknya dia ini adalah Ranger kuning ya. Saya coba lihat. Oh, kita intip dia Ranger apa. Ternyata dengan Mas Karto. Iya. Silahkan maskernya. Oke. Ini helmnya, makasih. Ini M4-nya. Set, emang mau kemana sih? Pochinki. Apakah ini orangnya dia? Oh, ini dia orangnya dia. Ices. Semangat terus, bro. Temukan aku di pet. Semangat terus, bro. Ini kayak pemerannya ya, pemeran Kung Fu Hustle yang dia bawa kampak tuh, geng kampak. Wih, tinggal di mana Kak? Tinggal di Kendari. Saya sebenarnya orang Bandung yang nikah sama orang Kendari, tapi orang Bali dan tinggal di Kendari. Dan saya tinggal di Kendari sekarang udah selama 2 tahun, dan baru di Kendari 2 tahun. Kerjaan saya kayak gini. Jadi saya di Kendari. Kalau misalkan kalian ketemu saya di Kendari, berarti saya benar-benar tinggal di Kendari. Ya memang di Kendari. Kita kepoin sedikit. Islami sekali ya. Kenapa tidak foto pribadinya?
pasang foto pribadinya, apa terus karya-karya, misalkan kita punya karya apa, upload ya, apa saja, yang penting karya kita. Semangat terus, Quen Hernan. Ke pertanyaan selanjutnya, Kim's Boy, kapan bisa ketemu Bang Ari? Insya Allah kapan-kapan. Kalau misalkan kita bertemu, berarti kita ngobrol, kita sedikit. Ini Kim The Boy ya. Main-main ke Kendari kalau misalkan mau ketemu. Main ke Kendari. Janggotnya keren. Ais. Apakah ada yang bisa saya komentari? Oh, ini coba kita lihat. Mimi aja yang ngefans sama Mimi, namanya Teh Ican. Pengen yang kayak gitu. Gitu. Ican? Iya, Ican. Buat Ican. Hai Ican, sayang. Salam kenal ya dari aku. Aku mau kiss spesial buat kamu. Oh my god. Nggak bisa guys, hebat. Kayak ini ya, kayak pemeran preman pensiun. Tips badan ideal kayak Mas Ari. Tips badan ideal kayak saya itu adalah makan nggak sarapan, cuma minum kopi doang pagi-pagi, siang makan, terus makan malam doang, sorenya main bola, itu saja. Dan bahagia, intinya bahagia. Terlalu bahagia gendut, terlalu menderita kurus, jadi harus di tengah-tengah. Bahagia, merasa menderita tapi bahagia, merasa bahagia tapi menderita, jadi tengah-tengah. Bahagia jadinya. Nanas, kunaon namun cak-cak ngajelotna kalau teuing teu nyaho aing teu nyaho aing lieur aing euy. Sudah guys. Capek juga ya, panas, baterai sudah lowbat. Terus mungkin segitu saja untuk sekarang. Terima kasih yang untuk kalian yang sudah bertanya, dan mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah mengepo-ngepokan saya ya. Terima kasih yang untuk kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa di share lagi ya. Yang belum subscribe boleh di subscribe, yang belum makan boleh makan dulu. Oke guys, mungkin sekian dulu dari saya 20 Ari Satya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.